Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gselo bersama saya Husnaul Arifin. Halo teman-teman, di video kali ini seperti biasa kita akan membahas seputar Lazada lagi nih teman-teman. Ya teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke campaign 77 mega sale Lazada nih teman-teman. Nah, sebelum masuk ke campaign 77, apa sih yang harus kita persiapkan? Apa sih yang harus kita lakukan nih teman-teman supaya kita nantinya sukses dalam program campaign yang sedang diadakan oleh Lazada ini. Nah, hal yang paling penting yang harus kita lakukan dalam sebuah campaign nih teman-teman, kita harus siap service excellent nih teman-teman. Apa sih service excellent? Service excellent adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan yang berorientasi kepada kepentingan pelanggan untuk terciptanya kepuasan secara optimal. Untuk mendukung pelayanan yang optimal dan kepuasan pelanggan yang optimal, serta menjadikan pelanggan itu menjadi loyal kepada kita, jadi kita perlu menerapkan strategi atau tips-tips yang bisa kita lakukan sebelum masuk ke campaign nih teman-teman, yang perlu kita siapkan supaya terciptanya pelanggan yang loyal kepada toko kita. Nah, strategi apa? Oke, diantaranya yang pertama yaitu strategi manajemen packing nih teman. Jadi usahakan packing atau barang yang kita kirim ke customer itu bisa diterima dengan baik. Artinya apa? Tidak ada yang cacat dan tidak ada yang kurang ataupun salah produk nih teman-teman, atau salah item, salah warna, sehingga ketika pembeli menerima barang tersebut, dia sudah merasakan bahwa barang tersebut itu sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi nanti bakal memberikan ulasan yang bagus kepada toko kita nih teman-teman. Nah, itu sesuatu hal yang sangat penting sehingga bisa menciptakan loyalitas pembeli kepada toko kita. Selanjutnya juga pembeli akan bisa menimbulkan yang namanya repeat order nih teman-teman. Jadi dia akan kembali untuk membeli produk kita untuk berkelanjutan. Nah, oke, kita masuk ke strategi yang kedua, yaitu yang sering terjadi itu adalah dari segi logistik atau dari segi inventaris nih teman-teman. Yang kedua itu adalah strategi inventaris atau logistik, di mana barang yang kita stok sebelum campaign itu harus kita siapkan betul-betul. Jadi nanti untuk menanggulangi bahwa ketika ada lonjakan pesanan, kita tidak kekurangan stok, sehingga nanti tidak ada stok atau tidak ada pesanan yang terbatalkan nih teman-teman, tercancel nih teman-teman. Jadi nanti untuk pembatalannya kita itu di tokonya itu bisa rendah atau bisa sampai 0. Artinya kalau kita pembatalan sampai 0, itu artinya kita sukses dalam campaign. Artinya semua pesanan yang masuk ke kita itu bisa terkirim semua, gitu teman-teman. Nah, itu juga sangat penting ya teman-teman, karena itu bisa meningkatkan kepercayaan pembeli kepada toko kita. Jangan sampai pembeli udah mengumpulkan promo atau mengumpulkan diskon yang ada di Lazada, yang sedang Lazada campaign kan, ketika membeli ke kita, oh ternyata produknya habis atau produknya nggak ada gitu kan, itu sayang sekali. Nah, itu otomatis kalian harus membatalkan itu, atau kalian mungkin kalau seller-seller yang nakal itu bisa dikirim secara random. Nah, itu hindari itu teman-teman, karena itu bisa mempengaruhi kepada kesehatan toko kita. Nah teman-teman, yang selanjutnya itu adalah manajemen resiko nih teman-teman. Apa itu manajemen resiko? Nah, kita itu mengantisipasi segala resiko yang kemungkinan terjadi pada saat puncak promo atau puncak campaign nih teman-teman. Dimana biasanya yang akan terjadi itu adalah, yang pertama itu ada pasti lonjakan pesanan. Yang kedua, efek dari lonjakan pesanan ini pasti akan butuh tenaga yang ekstra nih teman-teman. Nah, di saat kita butuh tenaga ekstra, pastinya kita butuh tim packing yang lebih seperti biasanya. Nah, itu kalian harus siapkan tenaganya supaya tidak ada yang terbengkalai paketnya. Nah, yang ketiga, kalian juga harus memahami aktivitas kurir nih teman-teman. Jadi kalian harus siapkan barang ketika pick up itu, ketika kurir pick up dipastikan barangnya sudah siap nih teman-teman. Jadi jangan sampai ada yang terbengkalai. Intinya adalah meminimalisir keterlambatan, karena itu bisa pengaruh kepada
performa pada toko kita nih teman-teman. Nah teman-teman itu harus disiapkan dari awal atau perhitungan dari awal supaya pada saat puncak campaign nanti semua bisa berjalan dengan lancar atau minimal resikonya itu bisa sangat tipis lah untuk kemungkinan terjadi. Jadi kita udah bisa antisipasi, jangan sampai sudah pada waktunya rame atau campaign kalian itu tidak menyiapkan apa-apa dan kita tidak tahu ternyata toko kita itu lonjakannya sangat tinggi, terus kebutuhan packing, tenaga packing juga besar, terus dari segi waktu kemas dan pick up kurir itu sangat dekat. Nah jangan sampai itu terjadi karena itu akan menimbulkan keterlambatan kepada pengiriman ya teman-teman. Nah mungkin itu yang bisa saya share kali ini ya. Intinya di setiap campaign besar kita harus meminimalisir resiko, yaitu diantaranya itu pertama kita harus memberikan kepuasan kepada pelanggan, yang kedua kita harus menyiapkan tenaga atau tim packing yang baik. Nah yang selanjutnya itu kita dari segi produk juga harus dipersiapkan dengan baik nih teman-teman. Jangan sampai kita stok yang ada dengan stok yang kita promokan atau yang kita pasang di campaign itu berbeda. Nanti kalian akan repot sendiri dan itu akan nanti kasihan toko kalian yang nanti performanya bisa menjadi buruk. Nah satu lagi nih teman-teman, pada saat sebelum campaign dan campaign itu kan pasti ada lonjakan yang sangat tinggi nih teman-teman. Nah diusahakan komunikasi kita dengan pelanggan itu jangan sampai berubah, artinya kita tetap menjaga komunikasi yang baik. Apapun yang terjadi, misalkan maupun pelanggan itu komplain dan lain-lain, usahakan kita harus menservisnya atau melayaninya dengan baik. Jadi pelanggan itu akan selalu merasa dihargai dan setia kepada toko kita. Oke teman-teman, itu yang bisa saya share kali ini ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum sempat join menjadi seller Lazada, buruan join. Kayak kasih link yang ada di bawah ini, kalian klik di bawah ini kalian untuk mendaftar menjadi seller bersama Lazada. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video tips-tips lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.